Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Firmansyah dengan nomor antrian 10 12 20 dari kelas C5.21. Ini dalam materi kali ini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, paradigma bisnis terkini. Yang kedua, pemasaran, market pemasaran. 3, klasifikasi riset, dan seterusnya. Baik, selanjutnya yaitu paradigma bisnis terkini. Paradigma bisnis terkini adalah pergeseran paradigma dalam bisnis, adalah perubahan atau perkembangan besar dalam cara suatu perusahaan atau bisnis memproduksi barang atau jasa. Pergeseran paradigma dalam bisnis seringkali terjadi setelah teknologi atau peralatan baru diperkenalkan ke perusahaan atau organisasi secara drastis, mengubah cara fungsi teknologi yang ada dari saat ini. Selanjutnya adalah pemasaran dan riset pemasaran. Pemasaran yaitu penghubung produsen dan konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan daya saing, peningkatan penjualan produk, branding, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan riset pemasaran digunakan untuk memperoleh data sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, memahami pasar, serta pengembangan produk dengan tujuan produk tersebut dengan mudah diterima di masyarakat. Selanjutnya adalah klasifikasi riset pemasaran. Yang pertama ada riset deskriptif. Riset deskriptif berfokus pada penggambaran karakteristik atau populasi tertentu. Lalu ada riset eksploratif. Riset eksploratif biasanya digunakan untuk mendapatkan wawasan awal dan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah atau topik yang belum jelas. Lalu ada riset kausal. Riset kausal dirancang untuk menentukan hubungan sebab akibat dan variabel-variabel tertentu. Lalu ada riset kualitatif. Riset ini memfokuskan pada pengumpulan data non-kuantitatif seperti wawancara dan observasi. Lalu ada riset kuantitatif. Riset kuantitatif melibatkan pengumpulan data secara statistik melalui survei, angket, atau analisis data besar. Lalu ada riset primer. Riset primer adalah riset yang digunakan secara khusus untuk tujuan proyek atau masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Riset sekunder. Riset sekunder melibatkan pengguna data yang sudah ada seperti data dari lembaga riset, pihak ketiga, atau publikasi industri. Lalu ada riset pasar atau market research. Riset pasar adalah jenis riset yang fokus pada pemahaman pasar sebagai keseluruhan, termasuk ukuran pasar, tren, dan prospek. Lalu ada proses penelitian pemasaran yang empiris, terbagi menjadi 10. Yang pertama, identifikasi masalah penelitian. Yang kedua, perumusan tujuan penelitian. Ketiga, pemilihan metode. Keempat, perancangan instrumen penelitian. Kelima, pemilihan sampel dan pengumpulan data. Yang keenam, analisis. Yang ketujuh, interpretasi hasil. Selanjutnya ada penyusunan laporan penelitian, implementasi rekomendasi, dan yang terakhir, evaluasi hasil implementasi. Lalu ada juga marketing research proses atau proses riset pasar. Yang pertama, rumusan masalah. Yang kedua, desain riset pemasaran. Ketiga, rancangan metode pengumpulan data. Keempat, mengambil sampel dan mengumpulkan data, melakukan analisis dan interpretasi data. Yang terakhir, menyusun laporan riset. Lalu di sini ada masalah dan GAP penelitian. Baik, definisi masalah. Definisi masalah adalah langkah awal dalam merancang riset pemasaran. Ini melibatkan penentuan permasalahan atau tantangan yang akan dipecahkan oleh riset
Lalu masalah bertujuan untuk menetapkan, memahami dengan jelas permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi dalam konteks pemasaran. Terdapat 3 langkah dalam menentukan masalah, yaitu identifikasi kebutuhan, pemilihan prioritas, dan penentuan batasan, serta GAP penelitian merujuk pada ketidaksesuaian atau kekosongan dalam pengetahuan atau pemahaman saat ini yang mendorong kebutuhan untuk melakukan penelitian tambahan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi area di mana pengetahuan atau pemahaman yang ada belum mencukupi atau belum terpenuhi. Terdapat langkah-langkah yang menentukan GAP penelitian. Yang pertama, tinjauan literatur. Yang kedua, analisis kritis. Yang ketiga, perumusan GAP. Lalu ada model penelitian pemasaran. Yang pertama adalah mathematical model. Digunakan dalam penelitian pemasaran, menyatakan antara hubungan variabel dalam bentuk persamaan matematis. Yang kedua, ada verbal model. Verbal model adalah deskripsi naratif menjelaskan hubungan antara variabel persamaan matematis, tetapi juga memberikan konsep dan logika di balik hubungan tersebut. Dan yang ketiga, graphical model. Graphical model ialah representasi visual dari hubungan antara variabel dalam penelitian dalam konteks penelitian pemasaran. Graphical model membantu merincikan dan mengkomunikasikan hubungan variabel secara visual. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.